Ya, selamat datang. Kali ini kita akan memvideo unit sebelum dikirim ATS sinkronasi zero crossing, kapasitas 12.000 watt, kontaktornya ini kontaktor tambahan yang di-trigger oleh kontaktor ATS. Jadi kontaktor utamanya yang ini, karena menggunakan eksternal kontaktor, jadi ini cuman men-trigger saja. Terus ini terminal inverter input, ini PLN input, dan yang dua ini ke load rumah, yang ini load lampu. Tegangan sekarang PLN 207. Kemudian tegangan baterai udah disambung. Nah, sensor panel surya juga udah disambung. Ini baterai sebagai tegangan panel suryanya. Kita lihat bagian depan. Sekarang tegangan baterai 45. Ini pakai step down yang dapat di-adjust. Nah, jadi dari baterai 48 kita step down biar bisa disetting untuk simulasi. Jadi ini tegangan dari step down 45. Kalau tegangan read baterai enggak di 45 tapi di atasnya. Ini karena di step down jadi tinggal 45. Kemudian kembali ke inverter, batas atasnya 47,5 ketika tegangan baterai sudah naik. Kemudian tegangan bawahnya 45. Ketika 45 berpindah lagi ke PLN. Kita simulasi. Pertama, coba dinaikkan tegangannya ke 47,5. Ini diputar, step down-nya diputar sebagai indikator baterainya sudah terisi. 47,5. Oke. Stop. Dia belum berpindah ke inverter, masih ke PLN. Karena sensor panel surya belum mendeteksi adanya tegangan panel surya, masih bulan. Jadi kita harus menyambung sensor panel surya. Ini kalau tidak mau pakai trigger panel, ini tinggal disambung aja ke baterai utama. Itu 48 volt. Ya, udah terhubung. Di sini udah indikator panel. Nanti tegangan jadi tegangan PLN 47,5 naik lagi, naik 47, ya sebentar lagi akan berpindah ke inverter 247 41. Ini di load oleh inverter. Kemudian coba tegangannya turun lagi 45, turun lagi, nanti akan berpindah ke PLN. Nah, ini berpindah tanpa adanya kedip. Naik lagi 47,5 ke atas, kan berpindah ke inverter. Nah, 240 tegangan inverter. Sekarang coba kita putus tegangan sensor panel surya. Apa yang akan terjadi? Ini simulasi sore hari atau menjelang malam. Kita putus. Ya, udah putus. Nah, langsung berpindah ke PLN. Coba kita hubungkan lagi panelnya. Dia akan berpindah ke inverter, tidak. Ya, berpindah ke inverter karena tegangan batas atasnya udah tercapai. Terus bisa juga kita tidak langsung pindah ke PLN ketika dilepas ini. Coba tegangannya, tapi itu harus di setting jumper dulu. Jumper setting yang ada di sini. Coba kan saya jumper dulu, jumper settingnya. Nah, ini udah di jumper yang sebelah kanan. Ini untuk menguras tegangan baterai ketika panel surya hilang atau sore hari. Ya, ini udah saya lepas panel surya. Sekarang kondisi sudah bulan, tapi tegangan masih di inverter.
padahal sudah malam hari. Nah, ini untuk menguras baterai. Nanti dia akan kembali ke PLN kalau sudah menyentuh tegangan 45. Coba diturunkan ke 45. 45. Oke, 45. Lagi, turun lagi. Ya, berpindah ke PLN. Begitu untuk settingan jumpernya untuk menguras baterai. Bisa juga ini sensor panel kita hubungkan aja ke baterai kalau nggak menggunakan panel surya atau panel suryanya jauh kabelnya. Langsung kehubungkan baterai, nanti ini berfungsi sebagai batas atas dan batas bawah perpindahannya. Kemudian mode backup UPS. Nah, ini otomatis kalau tegangan panel surya sensornya tidak tersambung, dia sebagai UPS membackup. Jadi prioritas berubah sebagai prioritas PLN-nya, bukan prioritas panel surya. Kalau prioritas panel surya ini tersambung ke panel, tapi kalau ini lepas, dia bekerja sebagai UPS. Nah, sekarang kita lepas input ini dari PLN 1, 2, 3. Nah, sekarang langsung berpindah ke inverter 240. Kalau dikembalikan lagi ke PLN, nanti akan PLN sebagai prioritas utama. Kita lepas lagi, berpindah ke inverter, kita sambung lagi, berpindah ke PLN. Nah, menunggu jeda zero cross, ada delaynya sedikit untuk berpindah ke PLN. Kita lepas, dia seketika langsung membackup ke inverter, kita kembalikan ke PLN. Nah, mendadak ada pemadaman, PLN padam. Nah, dia tetap outputnya continue, tidak ada jeda dan tidak ada kedip. Begitu untuk sistem kerja ATS zero crossing, perpindahan tanpa kedip dan jeda. Terima kasih.